is the devastating aftermath of what officials confirmed was a targeted missile strike on this facility. The scale of the destruction is immense. Serangan rudal balistik jarak menengah EMAD hanya beberapa jam setelah militer Israel dilaporkan melakukan upaya serangan terbatas ke arah wilayah Iran. Hantaman tersebut menyebabkan kerusakan total pada pusat komando, memutus sistem komunikasi regional, melumpuhkan jaringan kendali operasi, serta memaksa evakuasi darurat pejabat dan personil militer yang berada di dalam kompleks. Pemerintah Israel mengonfirmasi bahwa fasilitas tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk operasi militer, sementara penilaian awal menyebutkan kehancuran terjadi di hampir seluruh struktur utama. Sumber keamanan regional menyatakan rudal EMAD yang digunakan membawa hulu ledak berdaya tinggi dengan akurasi presisi menembus sistem pertahanan sebelum mencapai sasaran. Dampak langsung dari serangan ini bukan hanya kerusakan fisik, tetapi kelumpuhan komando regional yang selama ini berfungsi mengkoordinasikan operasi militer Israel di beberapa sektor strategis. Sejumlah jaringan radar dan pusat data pendukung dilaporkan berhenti total, sementara jalur komunikasi darat dan satelit mengalami gangguan berat. Di Yerusalem, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terlihat keluar dari ruang pengarahan keamanan dengan ekspresi tegang setelah menerima laporan kerusakan. Pejabat dalam lingkaran kabinet keamanan menyebutkan bahwa serangan balasan ini menjadi pukulan paling serius terhadap struktur komando Israel dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena terjadi setelah Israel dinilai gagal mencapai tujuan dari upaya serangannya ke Iran. Situasi tersebut memicu rapat darurat lintas lembaga yang berlangsung tertutup dengan fokus utama pada pemulihan kendali militer dan evaluasi resiko lanjutan. Militer Israel mengakui bahwa serangan tersebut berdampak langsung pada kesiapan operasional. Beberapa unit disebutkan kehilangan instruksi terpusat selama beberapa jam pertama pasca hantaman. Di saat yang sama, lalu lintas militer di sejumlah pangkalan diperketat dan status siaga dinaikkan ke level tertinggi. Pemerintah juga membatasi informasi ke publik dengan alasan keamanan nasional, meskipun citra satelit dan rekaman dari area sekitar menunjukkan kehancuran luas pada kompleks markas. Di tingkat regional, serangan ini segera mengubah peta eskalasi. Negara-negara tetangga meningkatkan kewaspadaan, sementara pasar energi dan keamanan kawasan merespons cepat terhadap resiko konflik yang melebar. Para analis menilai bahwa kehancuran markas komando regional bukan sekadar pesan balasan, melainkan peringatan langsung terkait konsekuensi dari setiap upaya serangan lanjutan. Hingga babak ini, Israel menghadapi tekanan besar untuk menstabilkan komando militernya sambil mengantisipasi kemungkinan gelombang serangan berikutnya. Kehancuran markas komando regional segera menimbulkan dampak berantai terhadap struktur kendali militer Israel. Fasilitas tersebut selama ini berfungsi sebagai pusat integrasi perintah, pengolahan data intelijen regional, serta penghubung langsung antara komando pusat dengan unit lapangan. Dengan rusaknya ruang kendali utama, server operasional, dan jaringan komunikasi internal, rangkai komando mengalami gangguan serius dalam jam-jam krusial pasca serangan. Beberapa unit dilaporkan beroperasi dengan prosedur darurat, sementara koordinasi lintas sektor berjalan lambat dan terfragmentasi. Sumber militer yang mengetahui struktur internal menyebutkan bahwa markas tersebut menampung sistem perencanaan operasi real-time, pemantauan pergerakan pasukan, serta pengendalian respons cepat terhadap ancaman lintas batas. Kehilangan fasilitas ini berarti Israel harus memindahkan fungsi komando ke lokasi cadangan yang tidak sepenuhnya siap menampung beban kerja setara. Proses relokasi ini diperkirakan memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu di tengah situasi keamanan yang terus berkembang. Dari sisi teknis, laporan awal menunjukkan kerusakan berat pada pusat data dan ruang server yang menopang komunikasi terenkripsi. Jalur serat optik internal terputus, perangkat redundansi tidak berfungsi optimal, dan sebagian sistem cadangan gagal aktif tepat waktu akibat dampak langsung ledakan. Akibatnya, beberapa operasi rutin ditunda, sementara pengambilan keputusan strategis terpaksa mengandalkan data parsial. Kondisi ini meningkatkan risiko kesalahan penilaian di lapangan, terutama dalam situasi siaga tinggi.
Kementerian Pertahanan Israel berupaya menekan dampak dengan mengaktifkan protokol krisis nasional. Langkah-langkah yang diambil mencakup pembatasan pergerakan personil non-esensial, peningkatan keamanan di pangkalan lain, serta pengetatan kontrol informasi. Namun, langkah-langkah tersebut tidak serta-merta menghapus fakta bahwa salah satu simpul komando paling penting telah dinonaktifkan secara efektif. Di internal pemerintahan, muncul kekhawatiran bahwa kondisi ini dapat dimanfaatkan pihak lawan untuk meningkatkan tekanan militer maupun psikologis. Di level politik, kehancuran markas komando mempersempit ruang manuver pemerintah. Opsi respons militer yang biasanya dirumuskan cepat, kini harus melalui jalur koordinasi yang lebih panjang. Pejabat keamanan mengakui bahwa setiap keputusan balasan harus mempertimbangkan keterbatasan kendali dan risiko eskalasi lebih luas. Dalam rapat-rapat tertutup, fokus pembahasan bergeser dari ofensif ke upaya stabilisasi dan pemulihan fungsi komando. Para analis pertahanan menilai bahwa serangan ini dirancang untuk melumpuhkan kemampuan Israel mengambil keputusan terpadu, bukan sekedar menimbulkan kerusakan fisik. Dengan mengganggu pusat komando regional, pesan yang disampaikan jelas, setiap langkah ofensif akan dihadapkan pada konsekuensi langsung terhadap infrastruktur kendali. Dalam konteks ini, Israel tidak hanya kehilangan sebuah bangunan, tetapi kehilangan waktu, kecepatan, dan keunggulan koordinasi, tiga elemen yang krusial dalam operasi militer modern. Serangan yang menghancurkan markas komando regional langsung berubah menjadi krisis politik internal bagi pemerintahan Israel. Di tengah upaya militer yang gagal menekan Iran, kehancuran fasilitas strategis justru memunculkan pertanyaan tajam tentang akurasi kalkulasi keamanan yang diambil sebelum operasi dilakukan. Di parlemen, oposisi menuding pemerintah bertindak tanpa memperhitungkan risiko balasan berskala besar terhadap infrastruktur vital. Kritik tersebut berkembang cepat seiring laporan kerusakan dan gangguan komando terus bertambah. Benyamin Netanyahu berada di bawah sorotan paling keras. Sebagai kepala pemerintahan sekaligus figur sentral dalam pengambilan keputusan keamanan, ia dipandang bertanggung jawab atas eskalasi yang berujung pada kehilangan pusat kendali militer penting. Sumber politik menyebutkan bahwa dalam rapat kabinet keamanan, suasana berlangsung tegang dengan perbedaan pandangan tajam antara pejabat militer dan politik terkait langkah lanjutan. Beberapa menteri dikabarkan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap strategi menghadapi Iran, sementara yang lain menuntut respons tegas demi menjaga citra deterensi Israel. Di hadapan publik, pemerintah mencoba mengendalikan narasi. Pernyataan resmi menekankan bahwa Israel masih memiliki kemampuan penuh untuk mempertahankan diri, meski fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Media domestik melaporkan adanya pembatasan informasi dengan detail kerusakan dan dampak operasional disaring ketat sebelum dirilis. Namun, kebocoran dari sumber keamanan dan citra satelit membuat publik menyadari bahwa kerusakan yang terjadi jauh lebih serius dari pengakuan awal. Tekanan juga berasal dari dalam tubuh militer. Sejumlah perwira senior secara tertutup mempertanyakan keputusan membuka front eskalasi tanpa kesiapan perlindungan maksimal terhadap pusat komando. Mereka menilai bahwa serangan balasan menggunakan rudal emat menunjukkan peningkatan kemampuan presisi dan penetrasi yang tidak sepenuhnya diantisipasi. Akibatnya, kepercayaan terhadap kepemimpinan sipil dalam mengelola risiko keamanan mulai terkikis. Di jalanan, isu keamanan berubah menjadi bahan perdebatan publik. Masyarakat mempertanyakan apakah langkah konfrontatif pemerintah justru memperbesar ancaman terhadap wilayah Israel sendiri. Survei awal yang bocor ke media menunjukkan penurunan kepercayaan terhadap manajemen krisis pemerintah, terutama setelah diketahui bahwa markas yang hancur tersebut memegang peran penting dalam koordinasi regional. Kondisi ini menempatkan Netanyahu pada posisi sulit, harus menyeimbangkan tuntutan respons keras dengan kebutuhan meredam kekhawatiran publik. Dalam konteks regional, kelemahan politik ini ikut mempengaruhi posisi tawar Israel. Negara-negara sekutu mencermati situasi dengan hati-hati, sementara lawan melihat celah tekanan tambahan. Para analis menilai bahwa kehancuran markas komando tidak hanya melumpuhkan sistem militer, tetapi juga mempersempit ruang gerak politik Netanyahu, memaksanya bertindak defensif di saat tekanan internal dan eksternal meningkat bersamaan. Pasca hancurnya markas komando regional, dampak langsung tidak berhenti di dalam wilayah Israel. Negara-negara di kawasan Timur Tengah segera meningkatkan status kewaspadaan, terutama yang berada di jalur lintasan udara dan laut strategis. Otoritas keamanan regional mencatat adanya perubahan pola pergerakan militer, peningkatan patroli udara, serta pengetatan pengawasan fasilitas vital. Situasi ini mencerminkan kekhawatiran bahwa konflik tidak lagi berada pada tahap terbatas, melainkan berpotensi berkembang menjadi eskalasi yang lebih luas dan sulit dikendalikan.
Di sisi diplomatik, sejumlah negara sekutu Israel mengambil pendekatan hati-hati. Pernyataan resmi cenderung normatif, menekankan stabilitas dan deeskalasi, tanpa memberikan dukungan terbuka terhadap langkah militer lanjutan. Sikap ini ditafsirkan sebagai sinyal bahwa kehancuran pusat komando Israel telah mengubah perhitungan resiko di kalangan mitra internasional. Beberapa jalur komunikasi darurat dibuka untuk mencegah salah tafsir langkah militer berikutnya, terutama terkait pergerakan sistem persenjataan jarak jauh. Pasar global juga merespons cepat. Harga energi menunjukkan fluktuasi tajam, dipicu kekhawatiran gangguan jalur pasokan jika konflik meluas. Investor dan pelaku industri memantau perkembangan dengan ketat, menilai bahwa serangan terhadap infrastruktur komando menandai fase baru konflik yang lebih langsung dan beresiko. Lembaga-lembaga analisis keamanan internasional mulai merilis laporan peringatan, menyoroti kemungkinan dampak sistemik terhadap stabilitas kawasan. Di dalam Israel, kesiagaan nasional dipertegas, sistem peringatan dini diuji ulang, latihan evakuasi diperluas, dan pengamanan objek vital diperkuat. Pemerintah berupaya menunjukkan kendali situasi, namun kenyataan bahwa pusat komando utama lumpuh menimbulkan tantangan nyata dalam menjaga konsistensi respons. Aparat keamanan harus mengandalkan struktur sementara dan jalur komando alternatif yang secara inheren memiliki keterbatasan koordinasi dan kecepatan. Para pengamat militer menilai bahwa fase ini menjadi titik krusial. Setiap langkah lanjutan, baik ofensif maupun defensif, memiliki resiko tinggi memicu reaksi berantai. Kehancuran markas komando regional telah memperjelas bahwa infrastruktur kendali menjadi target utama, bukan sekedar sasaran simbolik. Dalam kondisi seperti ini, ruang untuk kesalahan semakin sempit, sementara tekanan untuk mengambil keputusan cepat terus meningkat. Dengan latar tersebut, Israel menghadapi pilihan sulit, menahan diri untuk memulihkan stabilitas komando dan meredam eskalasi, atau mengambil langkah yang berpotensi memperdalam konflik di tengah keterbatasan kendali. Babak ini menegaskan bahwa krisis telah melampaui dimensi militer semata dan berkembang menjadi ujian ketahanan regional, di mana konsekuensi dari setiap keputusan akan terasa jauh melampaui satu titik serangan.